Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prosedur pre-HD. Yang pertama untuk pemasangan mesin hemodialisis. Untuk alat dan bahan, yang pertama yaitu mesin hemodialisis, arus listrik, sirkulasi, konsentrat pignat dan asid, baru air RO. Untuk penata laksanaan, yang pertama kita hubungkan ke mesin ke arus listrik. Setelah dihubungkan, kita membuka keran air RO. Setelah dibuka, kita tekan tombol power. Selanjutnya kita hidupkan dengan tekan on off. Setelah tekan on off, kita pasang konsentrat yang asid dan bikarbonat. Setelah terpasang, mesin otomatis akan mengecek apabila sudah siap dipakai. Selanjutnya untuk pemasangan boot line. Untuk pemasangan boot line, alat dan bahan yang pertama satu set boot line, mesin hemodialisis, cairan NaCl 0,9 500 sampai 1500, baru selanjutnya infuset. Untuk penata laksanaan, yang pertama kita lakukan 6 langkah cuci tangan. Setelah melakukan 6 langkah cuci tangan, kita mengambil satu set boot line. Kita mengecek apakah masih dalam keadaan utuh dan masih dalam kemasan. Setelah dicek, kita melihat kembali jika boot line ini dalam keadaan tidak rusak. Nah, jika sudah dicek dalam tidak keadaan rusak, kita membuka kemasan boot line. Kemudian di dalam kemasan boot line ini ada arteri boot line dan vena boot line. Selanjutnya kita masuk dalam pemasangan arteri boot line. Untuk pemasangan arteri boot line, pertama untuk konektornya kita gantung terlebih dahulu, kemudian kita masukkan segmen pump ke dalam blood pump. Setelah sudah masuk, kita hubungkan arteri blood line ini ke transducer melalui foot barrier. Setelah terhubung, kemudian bubble trap kita tempatkan di tempat bubble trap. Selanjutnya kita masuk dalam pemasangan vena blood line. Untuk vena blood line, yang pertama yang konektornya kita gantung dulu di atas, kemudian kita pasang bubble trap, yang vena bubble trap. Setelah terpasang, kita hubungkan vena boot line ini ke transducer melalui foot barrier. Setelah terhubung, kita mengambil cairan NaCl, lalu kita hubungkan dengan infuset. Setelah terhubung, kita sambungkan ke arteri untuk penyambungan dalam penyambungan cairan NaCl. Setelah terhubung, kita buka klem, kemudian kita alirkan cairan NaCl ini sampai ke ujung konektor dari arteri boot line. Setelah terhubung, kita pastikan boot line ini sudah terpasang dengan baik dan rapi. Setelah sudah pastikan sudah baik dan rapi, kemudian kita juga pastikan untuk blood line ini tidak terjatuh ke lantai agar supaya tidak terjadi kontaminasi. Selanjutnya untuk shocking. Untuk shocking, persiapan alat, pertama mesin hemodialisis yang sudah siap dipakai, kemudian dialiser, selanjutnya satu set sarung tangan, kemudian masker. Untuk penata laksanaan, yang pertama melakukan
hand hygiene, kemudian kita menggunakan sarung tangan dan masker. Selanjutnya kita pastikan mesin hemodialisis ini sudah siap dipakai. Setelah sudah pastikan mesin sudah siap dipakai, kita pastikan aliran dialisernya sudah di stop atau di bypass. Kemudian kita pastikan juga nama dan dialiser pasien sudah tepat. Selanjutnya kita membuka dialiser yang ada pada kompartemen dialiser. Yang pertama kita pasang yang biru dulu. Kemudian yang biru kita hubungkan ke konektor. Setelah dihubungkan yang biru, kemudian kita hubungkan juga yang merah. Setelah sudah terhubung, untuk memastikan cairan sudah masuk ke dalam kompartemen dialisat, kita dapat melihat cairan sudah kelihatan dalam cairan dialisat ke dalam dialiser dan kita memegang dialiser, dia akan teraba hangat. Dan yang terakhir, kita tegak luruskan dialiser dengan merah di atas, biru di bawah. Selanjutnya untuk rinsing. Untuk rinsing alat dan bahan, mesin hemodialisis yang sudah siap dipakai, dialiser, kemudian gelas ukur yang 2 liter, cairan NaCl 0,9, kemudian sarung tangan dan masker. Untuk penata laksanaan, yang pertama kita memakai sarung tangan dan masker. Kemudian setelah shocking, kita balikkan dialiser yang biru di atas, merah di bawah. Setelah sudah dibalikkan, jika untuk yang reuse, kita mengisi cairan NaCl ke bubble trap sampai ke ujung dari arteri bloodline. Namun jika yang single use tidak perlu. Kemudian kita hubungkan outlet dan inlet ke kompartemen darah di dialiser. Setelah dihubungkan inlet dan outlet ke kompartemen darah di dialiser, kita mengambil ujung dari vena bloodline, kemudian kita tempatkan ke gelas ukur. Selanjutnya kita melakukan rinsing. Untuk melakukan rinsing, kita jalankan blood pump dengan QB 100 sampai 200 ml per menit. Setelah kita sudah aktifkan QB, untuk mengeluarkan udara di kompartemen darah di dialiser, kita mengambil dialiser, kemudian kita letakkan pada kedua telapak tangan, kemudian kita gerakkan secara berlawanan ke depan dan ke belakang atau maju mundur. Setelah itu, setelah cairan udara sudah bebas, dialiser kompartemen darah di dialiser sudah bebas dari udara, kita mengisi bubble trap yang vena 3/4 bagian. Setelah sudah terisi, kita hentikan QB. Setelah QB sudah dihentikan, kita mengambil ujung dari vena, kemudian kita hubungkan ke konektor dari arteri bloodline. Setelah terhubung, kita membuka klem. Setelah itu kita melakukan sirkulasi tertutup dengan menekan QB 100 sampai 200. Dan untuk penggunaan sirkulasi heparin itu tergantung kebutuhan
indikasi dan kontraindikasi. Kemudian yang terakhir kita merapikan alat-alat yang sudah dipakai. Terima kasih.